Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke teman-teman, pejuang PPG dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan nge-share kepada teman-teman lagi tentang kisi-kisi UP UKM PPG. Nah, kali ini saya akan nge-share ke teman-teman semua tentang kisi-kisi jurusan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Semoga saja nanti setelah saya share kisi-kisi ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi UP UKM PPG nantinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita pada kisi-kisinya. Ini dia. Yang pertama, menganalisis kedudukan dasar negara dalam suatu negara. Yang kedua, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ketiga, menelaah kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Keempat, menelaah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kelima, membandingkan antara peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keenam, membandingkan antara peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ketujuh, menganalisis keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Kedelapan, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Kesembilan, mengkaji praktik sistem demokrasi Pancasila berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepuluh, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ke-11, menunjukkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ke-12, menganalisis kesejarahan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-13, menelaah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ke-14, menelaah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ke-15, mensistesiskan isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-16, mensintesiskan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-17, menganalisis ketentuan tentang bentuk negara berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-18, menganalisis ketentuan tentang kedaulatan negara berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-19, menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Ke-20, menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Ke-21, menganalisis fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-22, menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-23, menganalisis sistem hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-24, menganalisis sistem peradilan di Indonesia berdasar dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-25, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-26, mengevaluasi praktik perlindungan hukum di Indonesia untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ke-27, mengevaluasi praktik penegakan hukum di Indonesia untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ke-28, mensintesis karakteristik daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ke-29, mendeskripsikan makna kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ke-30, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
ke-31 menginterpretasikan semangat kebangsaan kolektif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ke-32 menginterpretasikan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Ke-33 mengkreasikan konsep cinta tanah air dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Ke-34 mengkreasikan konsep bela negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Ke-35 merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-36 mengevaluasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ke-37 menunjukkan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kekinian. Ke-38 menunjukkan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kekinian. Ke-39 mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ke-40 mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ke-41 mengidentifikasi keberagaman suku bangsa Indonesia dan budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ke-42 menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ke-43 memproyeksikan nilai-nilai Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam konteks kehidupan siswa. Ke-44 memproyeksikan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam konteks kehidupan siswa. Ke-45 menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman sosial ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ke-46 menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ke-47 menunjukkan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ke-48 menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap bangsa dan negara di berbagai bidang. Ke-49 mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap negara dalam bidang ideologi dan strategi mengatasinya. Ke-50 menunjukkan contoh pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap integrasi nasional. Ke-61 menetapkan jenis reinforcement yang tepat dalam proses pembelajaran PKN. Ke-62 mengevaluasi indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran yang tepat dalam PBK. Ke-63 menentukan prosedur evaluasi pembelajaran PPKN berdasarkan jenis instrumen. Ke-64 menentukan jenis penilaian berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Ke-65 merumuskan langkah-langkah dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran. Ke-66 mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Ke-67 menentukan bentuk jenis remedial berdasarkan sebuah hasil penilaian. Ke-68 menentukan bentuk atau jenis pengayaan berdasarkan hasil penilaian. Ke-69 menemukan solusi terhadap permasalahan pembelajaran PPKN di kelas. Ke-70 menemukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran PPKN di kelas dengan menggunakan teknologi terbaru. Okelah teman-teman, itulah kisi-kisi UP UKM PPG jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga saja kisi-kisi yang saya share ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua para pejuang PPG, dan akhirnya dapat lulus UP dan mendapatkan sertifikat pendidik. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.